Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Alhamdulillah, kabar gembira ke depan PKH akan ada tambahan. Kira-kira tambahan apa ya ini sahabat YouTube? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya membantunya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang Alhamdulillah, kabar gembira ke depan PKH akan ada tambahan. Kira-kira tambahan yang dimaksud ini tambahan dalam bentuk apa? Simak terus videonya sahabat YouTube ya, simak sampai tuntas supaya tidak menimbulkan gagal paham. Oke sahabat YouTube, ini saya mendapatkan surat ya, ini siaran pers, kebetulan ini dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau disingkat dengan Menteri Bidang PMK ya sahabat itu, yang menterinya adalah Bapak Muhadjir Effendi. Jadi Bapak Muhadjir Effendi ini adalah Menteri Sosial pasca setelah Bapak Juliari Batubara dan sebelum Ibu Tri Risma hari ini. Jadi sebelum Ibu Tri Risma hari ini jadi Menteri Sosial, jadi Bapak Muhadjir Effendi itu sebagai Menteri pengganti sementara setelah Bapak Juliari Batubara sahabat itu. Nah, isi dari surat dari Menko PMK ini seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan tambahan yang dimaksud di dalam video kali ini? Simak ya sahabat itu. Jadi ini diinfokan ataupun ditulis di Nias Barat ya sahabat itu, ketika Bapak Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi melakukan kunjungan ke daerah Nias Barat pada tanggal 17 bulan Maret ya tahun 2021. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK tengah melakukan upaya sinkronisasi antara program pengentasan kemiskinan dengan program penanganan stunting sahabat itu. Selain merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi atau tupoksi Kemenko PMK, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau yang disingkat dengan KSP ya sahabat itu. Pasalnya, masalah kemiskinan dituding menjadi salah satu faktor pemicu bayi lahir akibat kurang gizi ya, atau istilahnya stunting ya sahabat itu. Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan bahwa di lapangan masih banyak keluarga dengan anak penderita stunting tidak mendapatkan bantuan sosial atau bansos, baik berupa bantuan pangan non tunai atau BPNT maupun program keluarga harapan atau PKH. Karena itu, saya sarankan semuanya keluarga bayi yang stunting harus mendapatkan bansos, entah itu BPNT ataupun PKH. Ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021. Lebih lanjut, untuk memastikan keluarga stunting mendapatkan bansos yaitu melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Bapak Muhadjir meyakinkan data keluarga stunting akan dimasukkan dalam DTKS sahabat itu. Nanti saya akan memberitahu Kementerian Sosial usulan-usulan dari bawah. Keluarga yang penderita stunting itu untuk diprioritaskan masuk DTKS dan menerima PKH. Pungkas mantan Kementerian Pendidikan dan Budaya itu. Lebih lanjut, Bapak Muhadjir mengungkap data angka stunting di Kabupaten Nias Barat ya lebih dari 40% atau di atas rata-rata nasional 27,67%. Hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
Presiden pun telah mengamanatkan penanganan stunting menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Dan secara teknis di lapangan tetap perlu koordinasi lintas sektoral. Ini penting karena berkaitan dengan masa depan pembangunan Indonesia. Pada 20 hingga 30 tahun mendatang, mereka yang anak kecil ini yang menentukan. Kalau sampai anak stunting ini yang bahaya, tandas Bapak Muhadjir Effendi. Nah, sahabat YouTube, jadi ini adalah siaran pers dari Menko PMK nomor 49/Humas PMK /3/2021 tentang Menko PMK minta keluarga stunting masuk prioritas PKH di Nias Barat. Juga minta jangan lengah COVID-19. Nah, di sini sangat jelas sahabat YouTube. Yang dimaksud di video kali ini, alhamdulillah kabar gembira, ke depan PKH akan ada tambahan. Tentu selama ini yang sudah ada di bantuan PKH ini kategori, ini ada kategori ibu hamil, kemudian anak balita, lansia di atas 70 tahun ya atau 70 tahun ke atas, disabilitas berat, kemudian anak usia SD sederajat, kemudian SMP sederajat, kemudian SMA sederajat. Dan apabila usulan-usulan dari bawah yang memang diusulkan oleh Bapak Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi ke Kementerian Sosial disetujui dan menjadi program ke depan, tentu PKH ke depan akan mendapatkan tambahan ataupun akan ada tambahan kategori, yaitu kategori anak stunting sahabat itu, yaitu di mana stunting ini adalah pertumbuhannya ini tidak sesuai dengan usianya. Jadi misalkan usianya 15 tahun ataupun usianya 5 tahun lah, mungkin kisaran berat badan normal sekian kilo. Nah, ini tidak sesuai dengan usianya, tingginya pun juga tidak sesuai. Itu namanya stunting sahabat itu, karena kurang gizi. Nah, karena faktor kemiskinan sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi gizi dari si balita ini, sehingga ataupun ibu hamil, sehingga lahir bayi yang stunting ataupun balita yang stunting, kurang gizi sahabat itu. Dan apabila itu nanti 20 hingga 30 tahun terjadi, tentu program jangka panjang pembangunan Indonesia yang menentukan ya anak-anak yang lahir ini. Jadi sangat merugikan bagi bangsa apabila anak lahir dalam keadaan stunting sahabat itu. Oleh sebab itu Bapak Muhadjir Effendi mengusulkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia agar penderita stunting, anak stunting ini dimasukkan untuk mendapatkan bantuan PKH, diprioritaskan untuk masuk data DTKS sahabat itu. Bisa dipahami ya? Oke sahabat YouTube, kemudian terusan dari Bapak Menko PMK di siaran pers ini, beliau juga mengingatkan jangan lengah terhadap COVID-19. Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Nias Barat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, terutama memakai masker ya. Jangan sampai lengah sahabat itu. Meskipun vaksinasi sudah dilakukan, pakai masker tetap dilakukan, jaga jarak, kemudian mencuci tangan sesering mungkin. Pasalnya meskipun Kabupaten Nias Barat masuk daerah zona hijau, namun potensi penyebaran COVID-19 masih sangat mungkin terjadi, terlebih saat terdapat kerumunan. Tentu sahabat YouTube ya, Pulau Nias ini untuk COVID-19 bisa dikendalikan dengan baik. Tapi kita tidak boleh terlalu optimis karena virus ini pintar, bisa naik turun. Jangan sampai lengah meskipun sedang secara pertemuan atau pergantian tetap pakai masker, tandas Menko PMK. Jadi ini terbukti di daerah India sahabat YouTube ya. Jadi saat ini bagaikan gelombang tsunami kasus COVID-19 di sana, itu sangat mengerikan ya sahabat YouTube. Kendati di samping itu ia meminta kepada masyarakat untuk tidak takut kepada penderita COVID-19. Sebaliknya, masyarakat dan aparat desa harus bergotong royong membantu para pejuang COVID-19. Desa harus ikut menanggung. Pertama dari dana desa, kalau kurang warga gotong royong. Jangan takut dengan mereka yang kena COVID, pungkas Bapak Muhadjir Effendi. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Jadi sudah sangat jelas informasinya. Kedepan PKH akan ada tambahan. Tambahannya insya Allah adalah terkait dengan kategori penderita stunting ya, antara usia
dan gizinya ini tidak seimbang sahabat YouTube ya, karena faktor kurang gizi ketika di dalam kandungan maupun setelah lahir. Faktor kemiskinan jadi pemicunya, sehingga diprioritaskan penderita stunting masuk ke dalam DTKS yang nantinya akan mendapatkan bantuan ya, entah itu BPNT maupun PKH ya. Kita doakan semoga ke depan generasi penerus bangsa kita lahir ya dalam keadaan sehat, gizinya sehat, normal ya, tidak stunting, tidak menderita gizi buruk sahabat YouTube. Sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat sahabat YouTube ya. Jangan lupa sebelum meninggalkan video kali ini, tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.